teman-teman netizen yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola. Dan juga teman-teman yang 5B. Apa itu 5B, Bung Dunder? Budiman, Bijak, baik, benar, dan bahagia. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah support channel YouTube Bola Bung Binder alias Triple B. Jumlah subscriber kita sudah melewati 66.000 orang subscriber. Ya, luar biasa support dari kalian. Dan juga sekarang akhir-akhir ini banyak juga ya Bung Jas yang membuat, menganalisa, review, preview pertandingan-pertandingan dari Liga 1. Iya, gak apa-apa dong. Kan kita harus support sepak bola Indonesia. Yes, bagi teman-teman juga yang gemar memberikan analisa dan juga gambaran mengenai klub Anda, pelatih ataupun pemain tertentu, buatlah konten-konten yang menarik di sosial media ya, atau juga di YouTube. Tetapi perlu dipahami bahwa konten-konten tersebut perlu terkait juga dengan fakta dan kebenaran. Just di video terbaru ini kita akan bicara atau membahas atau mengulas atau analisa tentang apa nih? Preview pertandingan Bayangkara FC versus Persija Jakarta. Wow, ini big match ya Bung Jas? Iya, kan ada banyak pemain bintang di kedua tim. Betul sekali, begitu banyak pemain bintang di kedua tim ini. Siapa pemain-pemain bintangnya? Coba kamu sebutin. Super Simic. Terus? Renan da Silva. Waduh, terus? Terus ada Evan Dimas. Iya, lupa ya kamu ya. Terus? Iya. Andik Firmansyah juga ada. Oke, ya jadi begitu banyak pemain-pemain bintang. Renan Silva, Simic, Andik Firmansyah, masih ada juga Sadil Ramdhani, ada juga kita tahu Maklok di Persija Jakarta. Tapi ini bukanlah perang bintang ya, teman-teman harus pahami bahwa ini adalah dua tim yang perlu juga membentuk kerjasama di antara para pemain untuk bisa meraih hasil yang positif. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, kita inginkan agar teman-teman juga bisa menyaksikan highlights pertandingan dari kedua tim ini di match terakhir mereka, Persija Jakarta dan juga Bayangkara FC. Let's go! Persibaya Surabaya di Pekan Pegang, jatuh tendangan dilakukan, berhasil ditangkap dengan sempurna. Dani Saputra, umpan dapat ditaruh dan gol! Dan satu tendangan tipuan dan Sadil Ramdhani. Sebuah tendangan langsung dilakukan oleh Sadil Ramdhani kembali. Lagi-lagi Dimas Gali Pratama. Umpan keberadaan Silva dan gol! Masih sederhana tahu. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Herve tadi mampu pas ganti. Sebuah peluang yang Ruben Sanadi. Satu. Baik teman-teman yang tadi sudah menyaksikan highlights of the game, bisa terlihat dari kedua pertandingan yang memang dimainkan oleh kedua kesebelasan tersebut. Persija Jakarta yang bisa meraih hasil 3-2 melawan Borneo FC dengan bersusah payah karena mereka juga kemasukan 2 gol dan mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Borneo FC, tapi mereka bisa meraih kemenangan. Kemudian Bayangkara FC meraih hasil seri 1-1 melawan Persik Kediri, klub promosi. Ini adalah hasil seri kedua dari Bayangkara FC di 2 laga awal mereka Liga 1 2020. Sebelumnya juga hasil seri melawan Persiraja Banda Aceh dengan skor 0-0.
Apa yang terjadi di Bayangkara FC? Pemain-pemain berkualitas tinggi, teknik tinggi, mentalitas kuat, ya, cara bermain para pemain secara individual juga ini bisa diandalkan yang mereka kontrak untuk musim kompetisi Liga 1 tahun 2020. Tapi terlihat kerjasamanya ini belum ada di antara para pemain tersebut. Apakah itu para pemain baru dan juga pemain-pemain yang sudah terlebih dahulu berada di klub ini. Kan bisa dilihat tadi dari highlights, peluang-peluang yang diperoleh juga tidak semuanya berasal dari collective play atau juga peluang yang berasal dari dalam kotak penalti. Gol juga dari luar kotak penalti. Ada penalti Renan Silva yang justru ditahan, ya, atau ia tidak bisa mengkonversikan gol tersebut karena ditepis oleh penjaga gawang Persik Kediri. Ada Herve, ada juga tadi Sadil atau Andik Firmansyah yang mendapatkan peluang. Ada kira-kira 8 pemain baru yang dimainkan oleh Bayangkara FC di game melawan Persik Kediri. Tapi kerjasamanya ini loh, dan saya kira ini juga bukan alasan lagi bagi Bayangkara FC bahwa para pemain baru masih dalam tahap adaptasi. Kan mereka sudah bertanding di pramusim Piala Gubernur Jatim 2020. Di sana kan tentu sudah adalah kira-kira bayangan bagaimana nih kira-kira para pemain perlu bekerja sama dengan gaya permainan seperti apa. Tapi kan di 2 game awal mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Itu pun dari midfielder, attacking midfielder Renan Silva. Padahal kita tahu mereka mengontrak Ezekiel Nduasel untuk menjadi mesin gol bagi klubnya. Kemudian ada Andik Firmansyah, ada juga Sadil Ramdhani yang diharapkan bisa mensuplai bola ke lini depan, yaitu target man Ezekiel Nduasel. Tapi Ezekiel juga tidak banyak mendapatkan suplai bola pada pertandingan melawan Persik Kediri, dan juga cukup banyak pemain dari Bayangkara FC yang justru mendapatkan kartu kuning pada pertandingan tersebut. Padahal saya kira Bayangkara FC juga tidak memiliki pemain-pemain yang berkarakter agresif. Tapi justru mereka sulit untuk bisa mengimbangi permainan kolektif dari Persik Kediri yang memang di first match melawan Persebaya Surabaya juga bermain impresif dari segi kerjasama antara para pemain. Jadi itu yang menjadi persoalan dari Bayangkara FC dari segi kerjasama tim di 2 game awal, yang juga bisa menghambat usaha mereka untuk meraih kemenangan melawan Persija Jakarta. Kita berbicara tentang Persija Jakarta, tim ini sudah bertanding di pramusim juga Piala Gubernur Jatim 2020, masuk sampai ke final. Mereka bisa mencetak banyak gol. Para pemain sudah bisa bekerja sama dari pramusim tersebut. Cobalah kita lihat bagaimana peran besar dari pelatih Sergio Farias untuk juga membuat para pemain Persija Jakarta ini cepat bekerja sama. Memang banyak pilar-pilar lama dari Persija Jakarta yang masih bertahan. Tapi kan pemain-pemain barunya seperti Maklok, Oswaldo Hai sudah bisa berkontribusi. Evan Dimas juga. Artinya apa? Taktik dari pelatih ini yang sangat berpengaruh untuk menyatukan para pemain. Caranya seperti apa? Yang penting aliran bola ini pada saat diumpan tidak terlalu jauh antar para pemain. Tidak juga para pemain ini dipaksakan untuk mengandalkan skill individu mereka. Sehingga saya secara jujur, atau Bung Jas juga menyaksikan pertandingan Persija melawan Borneo. Dari segi penyerangan nih, para pemain Persija Jakarta sudah membentuk permainan terbaik mereka, yang membuat mereka mencetak 3 gol melawan Borneo FC, dan banyak peluang sebetulnya untuk menambah jumlah gol dari Persija Jakarta. Tapi memang penjaga gawang Gianluca Pandenuwu dari Borneo FC bermain impresif dalam pertandingan tersebut. Tapi satu masalah nih dari Persija Jakarta, teman-teman, yang pernah juga saya sebut di video-video sebelumnya, lini pertahanan. Kurangnya koordinasi di lini pertahanan yang menjadi persoalan bagi Persija Jakarta sejak Otavio Dutra saya lihat absen di pertandingan pramusim, kemudian juga di first game mereka melawan Borneo FC. Itu yang menjadi kesulitan saat Persija Jakarta defense-nya menghadapi serangan gencar dari para pemain tim lawan. Seperti yang Borneo FC berani bermain keluar melawan Persija Jakarta. Kan kita lihat mereka bisa menembus ke dalam kotak penalti. Beberapa kali berhadapan dengan penjaga gawang Persija Jakarta, Andri Tani. Sehingga itu yang menjadi catatan bagi Persija Jakarta adalah untuk bagaimana membenahi koordinasi di lini pertahanan. Yang kabarnya atau berita terakhirnya bahwa Otavio Dutra sudah mulai kembalilah fitness levelnya. Jadi bisa jadi juga nanti Otavio Dutra bermain di defense. Jika Otavio bermain melawan mantan klubnya Bayangkara FC, saya kira koordinasi di pertahanan bisa lebih rapi lagi bagi Persija Jakarta. Jadi kuncinya bagi Persija Jakarta dalam pertandingan melawan Bayangkara FC ini adalah bagaimana merapikan koordinasi
di lini pertahanan mereka agar rapi di antara para pemain. Bagaimana Bung Jas menurut kamu nanti pertandingan antara Bayangkara FC versus Persija Jakarta? Ya menurut saya sih bakal banyak gol. Wow, bisa jadi juga nih teman-teman banyak gol. Ada Marco Simic, Ezekiel Nduasel, ada Oswaldo Hai, ada Alsan Sanda, ada Evan Dimas, ada Sadil Ramdhani atau juga Andik Firmansyah. Maklok juga yang sering juga sesekali maju ke depan bisa saja mencetak gol bagi Persija Jakarta. Menurut saya kuncinya dari kedua tim terletak pada pembenahan mereka di area yang memang terlihat mereka mengalami kesulitan, yaitu pertama Bayangkara FC dari segi kerjasama di antara para pemain dan juga Persija Jakarta pembenahan di lini pertahanan. Ini dua hal yang krusial yang perlu dibenahi oleh kedua tim. Jika kita berbicara tentang kemungkinan siapa tim yang bisa meraih kemenangan juga sulit dalam pertandingan ini, karena sebetulnya kualitas materi pemain dari kedua tim ini sama bagusnya kalau saya melihat. Apalagi juga banyak pemain yang merupakan pemain-pemain berlabel tim nasional Indonesia. Pelatih juga berkontribusi sangat besar, Paul Munster dan juga Sergio Farias. Tapi saya kira ada kemungkinan, ya ini kemungkinan bukan pasti, ya ini adalah kemungkinan Persija bisa saja meraih hasil kemenangan jika pertahanan mereka ini dibenahi dulu. Karena ini adalah home game pertama dari Bayangkara FC. Tentu Bayangkara akan serang habis-habisan dari menit awal. Nah, menit-menit awal ini yang perlu diserap oleh Persija Jakarta. Sehingga mereka nantinya bisa perlahan-lahan membangun serangan mereka ke defense Bayangkara FC. Ini pertandingan yang berat bagi Persija, juga pertandingan yang sulit bagi Bayangkara FC. Karena ini kalau saya lihat hampir level ini ya dari materi pemain. Yang akan menentukan adalah taktik dan juga kewaspadaan dari masing-masing tim di menit-menit awal, yaitu 20 menit awal pertandingan. Ini yang sangat krusial agar kedua tim tidak kemasukan gol. Tapi kemungkinan besar juga hasil akhir dari pertandingan ini bisa saja berakhir dengan hasil seri. Karena ini kemampuannya benar-benar bagus ini kedua tim ya. Tinggal taktik saja ini yang kita lihat nanti bagaimana dari kedua pelatih. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana pertandingan besar ya ini antara kedua tim yang akan diselenggarakan di Jakarta dan juga akan disiarkan, kita tahu, di layar televisi. Oleh karena itu kita tunggu saja nanti bagaimana pertandingan. Semoga pertandingan berjalan menarik dan menghibur kita semua yang menyaksikan pertandingan ini. Baik, kita akhiri saja video terbaru kita di sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menontonnya. Berikan like Anda, apalagi Subscribe juga dan komen juga. yang positif-positif saja, negatif-negatif jangan di sini ya. No hate, Only football. salam sepak bola.